Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi saya hari ini mengenai program grafik R belum muncul tampilan saya PPT. Belum ada. Oh, iya. Kalau begini sudah ada, Ibu. Masih sementara loading. Ya, sudah ada. Ya, baiklah. Materi diskusi saya hari ini adalah program grafik R pada mata kuliah statistika. Program grafik R, program ini sendiri merupakan satu kesatuan dengan software yang langsung terintegrasi dengan beberapa jenis fasilitas yang biasa digunakan untuk perhitungan, manipulasi data, dan bahkan untuk penampilan grafik handal sekalipun. Untuk R ini merupakan versi gratis dari bahasa S dan software berbayar sejenisnya, seperti S+. Software berbayar tersebut juga sudah banyak dipakai oleh para peneliti dan juga akademisi dalam menjalankan kegiatan ilmiah. Bukan hanya itu, programming ini juga dipakai perusahaan yang memang memerlukan data ilmiah dan digunakan dalam menganalisis dan mengolah data. Versi paling awal R dibuat tahun 1992 di Universitas Auckland, New Zealand, oleh Ross Ihaka dan Robert Gentleman yang menjadi asal muasal akronim nama R untuk software ini. Saat ini source code kernel R dikembangkan oleh R Development Corp-nya, sedangkan pengembangan dan kontribusi berupa kode melaporkan error dan bugs. Dalam membuat dokumentasi untuk R dilakukan oleh masyarakat statistikawan di seluruh penjuru dunia. Kemudian R punya karakteristik yang bisa membedakannya dengan software jenis lain, yakni software ini akan selalu dimulai pada prompt pada konsol. Jika Anda ingin mempelajari programming ini, maka Anda harus belajar mengenai fitur-fitur yang ada pada software, misalnya saja basic math, yang merupakan operasi dasar seperti kurang, tambah, bagi, kali. Fitur lainnya yakni variables yang merupakan tempat menyimpan value. Kemudian fitur tipe data yang digunakan seperti data karakter, numerik, dates, dan juga logikal. Programming ini juga punya fitur yang merupakan kumpulan elemen tipe data, yakni kerap disebut sebagai vektor. Anda juga bisa membuat fungsi sendiri menggunakan R. Programming ini juga punya data frame yang mirip dengan Excel di Excel, yakni ada nama kolom dan diikuti dengan isi pada bagian bawahannya. Fitur list pada programming ini mirip dengan kontainer yang bisa diisi data berbeda. Seperti yang Anda pelajari saat SMA, matriks ini juga berisi dengan kolom dan juga baris.
Kemudian kelebihan dari program R. Yang pertama, portability. Jika user mempelajari software ini, mereka bebas untuk mempelajari dan menggunakannya sampai waktu kapanpun. Berbeda misalnya dengan lisensi software yang bersifat student version. Yang kedua, multi-platform. R bersifat multi-platform operating system, lebih kompatibel dibanding software statistika manapun yang pernah ada. Dengan demikian, jika user memutuskan untuk berpindah sistem operasi, maka penyesuaian akan relatif lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian kekurangan program R yang pertama, point and click GUI. Interaksi utama dengan R adalah bersifat CLI atau Command Line Interface. Walaupun saat ini telah tersedia menu point and click GUI, Graphical User Interface, sederhana untuk keperluan analisis statistika tertentu, seperti paket R, Commander, yang dapat digunakan untuk keperluan pengajaran statistika dasar, dan R Commander plugins untuk GUI bagi keperluan beberapa analisis statistika lainnya. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu missing function. Walaupun analisis statistika dalam R sudah cukup lengkap, namun tidak semua metode statistika telah diimplementasikan ke dalam bahasa R. Pada kenyataannya tidak pernah terdapat software statistika yang mengimplementasikan semua teknik analisis statistika yang ada di dalam literatur. Ya, itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya jika ada pertanyaan atau ada masukan atau saran mengenai materi saya persilahkan. Ain, saya ingin bertanya. Iya, silakan Sinta. Baik, untuk materi Ain ini jujur untuk saya pribadi masih baru. Saya belum terlalu bisa menggunakannya. Karena kami atau mata kuliah ini tentang model pembelajaran. Dan kita di ranah pendidikan. Yang saya ingin tanyakan bagaimana materi Ain ini jika saya hubungkan dalam pendidikan. Kira-kira dalam proses mengajar kami atau kita sebagai guru bagaimana dalam materi yang Ibu Ain sampaikan ini. Penerapan Terima kasih. Iya. Sinta, mohon maaf, materi ini bukan di mata kuliah model pembelajaran, tapi di statistika. Oke, maaf. Saya kira ini masih tentang model pembelajaran. Langsung saja saya ingin bertanya, materi ini menarik karena saya pun belum pernah menggunakannya mungkin, atau baru sekarang saya mendengar materi yang Ibu Ain sampaikan ini. Tentang materi statistika kita kenal tentang perhitungan, tentang bagaimana dia dekat dengan ilmu matematika. Yang saya ingin tanyakan penggunaannya dalam kita posisikan diri kita sebagai di dunia pemerintahan di dalam kantor misalnya, di situ ada misalnya data kependudukan, banyak data-data yang kita menggunakan statistika. Jika kita hubungkan dengan materi ini kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinta atas pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu lainnya, teman-teman sekalian, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika ada, saya persilahkan. Ya. Jadi saya ingin bertanya, Silakan. kalau
Yasin. Ini kan masih sejalan dengan materi saya tentang bahasa pemrograman R. Kalau kita melihat apa namanya kesinambungannya, ini materi AIN ini lebih ke fokus ke desain grafis dalam bahasa pemrograman R. Nah, mungkin ada contoh apa ini desain grafisnya ketika menggunakan program bahasa R ini? Itu yang pertama. Kemudian ketika apa namanya menggunakan program bahasa R untuk desain grafis, kan kalau untuk membuat desain grafis untuk statistik sendiri kita juga kan bisa menggunakan aplikasi lain. Kalau kenapa harus menggunakan program bahasa R ini? Apa hal yang lebih menarik dari program bahasa R ini dari software yang lain? Mungkin cuma itu yang pertanyaan kedua intinya dalam hal desain grafis. Bisa ditangkap, Ain? Iya Pak Yasin, harus sementara tulis. Oh. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Yasin. Selanjutnya untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apakah masih ada lagi pertanyaan? Jika ada, saya persilahkan. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oke, baiklah. Saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Iwi mengenai, mohon maaf, dari Ibu Sinta, dari Saudari Sinta, mengenai penggunaan program R ini dalam dunia kerja. Menurut pandangan saya, program R ini bisa saja diterapkan di dunia kerja, lebih tepatnya di bidang keuangan. Karena kalau misalnya digunakan dalam bidang lain, saya belum tahu, karena program R ini saya pun masih tidak begitu menguasai. Jadi kalau menurut pendapat saya, program R ini alangkah baiknya digunakan dalam bidang keuangan untuk mengamankan data-data keuangan. Kemudian contoh desain grafis dari pertanyaan Pak Yasin tadi. Sebelumnya untuk Ibu Sinta, apakah sudah bisa diterima jawaban singkat dari saya? Ya, saya sudah bisa menangkap, meskipun singkat, tapi saya sudah bisa sedikit jelas ya, karena Ibu Ain langsung bilang tadi bahwa materi ini lebih cocok di bagian keuangan. Ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu Sinta. Selanjutnya untuk Pak Yasin, contoh desain grafis. Kebetulan Pak Yasin, saya tidak mencari contoh desain grafis berkaitan dengan program R ini. Jadi saya tidak bisa memberikan contoh tersebut, karena dalam makalah saya contoh itu tidak dimuat. Jadi saya mohon maaf. Kemudian saya menjawab pertanyaan yang kedua, kenapa harus menggunakan program grafis R ini? Apa kelebihannya?
Eh, menurut pendapat saya, tadi saya sudah menjelaskan tentang kelebihan dari program R ini. Tentunya kalau misalnya kenapa kita harus menggunakan program R ini, pasti berkaitan dengan kelebihannya. Yang pertama, portability. Sebelumnya ini saya mohon maaf lagi Pak Yasin, karena pengetahuan saya tentang program ini kurang dan saya tidak bisa memahaminya secara mendalam karena saya juga bingung apa yang dimaksud dengan program R ini, tetapi karena saya sudah menyusun makalahnya jadi saya mencoba menerjemahkan, memaknai setiap yang saya kerjakan ini. Nah, saya menemukan kelebihan dari program R ini, bahwa kelebihannya itu ada 3. Yang pertama, bersifat portability. Jika diartikan di sini bahwa jika user mempelajari software ini, mereka bebas untuk mempelajari dan menggunakannya sampai waktu kapanpun. Kemudian yang kedua, dia bersifat multi-platform, yakni bersifat operating system, lebih kompatibel dibanding software statistika manapun yang pernah ada. Dan yang ketiga, fasilitas grafik yang relatif baik. Saya menyimpulkan bahwa dari kelebihan program R ini, fasilitas grafik yang relatif baik tersebut bisa dimaknai dengan hasil desain dari grafik yang dimunculkan itu baik atau menampilkan grafik yang memang menunjukkan sifat-sifat yang baik, misalnya data yang saya asumsikan ini ya Pak Yasin, misalnya data yang pada saat kita kerjakan tersebut menunjukkan grafik, maka secara tidak langsung grafik yang kita buat tersebut dia harus menunjukkan naik, atau kan grafik itu dia bentuknya kayak apa ya? Saya juga tidak ada contohnya, jadi susah ini menjelaskan. Grafis itu kan dia kalau misalnya dia naik gitu, kayak detak jantung di bagian kedokteran di rumah sakit, seperti itu kan. Jadi grafik yang ditampilkan oleh program R ini dia relatif baik, dalam artian bisa jadi dia tidak pernah mengalami atau tidak banyak menimbulkan kekurangan-kekurangan yang memperburuk penafsiran kita dalam perhitungan. Jadi bisa jadi juga keunggulan dari program R ini. Sinta, saya jadikan host, Ibu keluar dari laptopnya nanti masuk di HP. Oh iya Ibu, iya. Kuliah. Jadi kelebihannya Pak Yasin ada 3 tadi itu. Oke, Ibu keluar ya. Menyangkut portability, multi-platform, dan fasilitas grafik yang relatif baik. Ya, untuk Pak Yasin. Oke, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Saudari Aid. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan masukkan sedikit. Ya, silakan Pak. Dari program bahasa R, kalau yang saya pahami, karena saya kemarin materi saya juga kan tentang dasar software bahasa R. Nah, kalau yang Ain sebutkan tadi untuk program bahasa R ini lebih baik digunakan oleh keuangan atau yang khusus keuangan, saya sedikit tidak sepaham, karena kalau kita melihat langsung ke rproject.org, di situ kembali lagi ke intinya software bahasa R ini dikhususkan untuk pengelolaan data statistik. Jadi kalau bukan hanya dikhususkan untuk keuangan, kalau kita juga membuat penelitian yang ada datanya, data statistik, kita bisa membuatnya dalam software bahasa R. Nah, kemudian kalau itu sih
untuk kelebihan-kelebihannya sejalan dengan yang kelebihan secara umumnya. Kalau dari program bahasa air ini, seperti yang ada di materi saya, dia bersifat open source. Kemudian maksudnya di sini terbuka untuk semua pengembang. Semua orang bisa mengembangkan ini program bahasa air ini. Kemudian data-datanya juga bisa diakses oleh semua orang. Nah, kalau untuk kelebihannya untuk data grafik juga, saya juga masih belum terlalu paham karena saya juga belum sempat mengeksplor lebih jauh untuk kelebihan program bahasa air khususnya untuk desain grafis. Mungkin kalau saya sudah mencoba masuk atau mempelajari bahasa air khususnya di desain grafis, saya mungkin bisa menambahkan lebih jauh. Tapi intinya program bahasa air ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah statistik, baik di kehidupan kita atau apa. Jadi data statistik yang kita masukkan dapat kita buat menjadi desain grafis yang seperti yang disebutkan oleh saudara Ain. Jadi intinya seperti itu untuk program bahasa air. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Yasin atas masukan lebih lanjut terkait penjelasan materi saya. Untuk teman-teman lain, jika ada yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka saya tutup diskusi kita kali ini. Ya. Oke, ya terima kasih untuk Pak Yasin dan teman-teman lainnya yang telah memberikan pertanyaan maupun yang tidak memberikan pertanyaan. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat dan bisa diterima ilmunya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.